Tiga tim memperebutkan kontainer, tetapi berangkas besar di gedung timur di belakang medan perang tidak diminati. Mengapa posisi pertama di gedung timur menghilang secara misterius? Selamat datang di episode ke-21, Reporter Medan Perang. Posisi pertama di gedung timur. Setelah mendarat, amati posisi tim lain terlebih dahulu. Dan arah posisi pertama di gedung timur. Tepat ketika terdengar ledakan C4 di pintu belakang pusat pengunjung. Dan berangkas besar terletak di gedung timur. Posisi pertama dapat diasumsikan masuk ke gedung. Setelah mencapai posisi penyerangan, amati formasi dan arah tim di pusat pengunjung terlebih dahulu. Saat lawan hendak pergi ke tempat parkir, segera tinggalkan posisi penyerangan. Untuk menghindari gelombang pertama serangan lawan. Setelah lawan lengah, kembali ke posisi penyerangan dan mengintip. Pertempuran mendadak di kontainer. Dua pemain saling menyerang terus-menerus. Luna yang haus darah membalas dengan tembakan tunggal. Black Hawk 4 Secret KD 1.0. Butuh setidaknya setengah magazin untuk mendapatkan satu kill barusan. Yang tidak percaya nasib. Pihak lain hanya menyisakan satu jenius berambut kuning. Saat ini situasinya 3 lawan 1. Dua pemain lainnya dari tim Luna masing-masing adalah pemain baru. Black Hawk 4 Secret KD 0.6. Keinginan bertarungnya tidak kuat, jadi strategi hantu wanita tidak berlaku. Keluar dari kontainer, Delta Force, puncak 8 bintang. Secret KD 1.7. Asap muncul dari kedua sisi kontainer. Serigala emas langsung memutar ke belakang untuk mengepung. Ketika asap hitam muncul lagi di kejauhan, serigala emas melakukan slide, lompatan besar, lalu menembak. Dalam sekejap, jenius berambut kuning menghilang. Suara tembakan di kontainer berhenti. Tim yang bersembunyi di tempat parkir menunggu kesempatan. Setelah memastikan tidak ada orang di jendela gedung, ketiga orang itu bergerak maju ke kontainer. Tim ini terdiri dari Gizmo, Fyron, dan Luna. Kedua belah pihak adalah tim tetap. Semakin menguji kerjasama tim. Gizmo pergi lebih dulu, pepatahnya adalah makanan kuda mendahului tentara. Makan dulu, baru punya tenaga untuk bertarung nanti. Pada data panel, waktu bermain tim Kristiani hanya 15 jam. Seharusnya berada di tahap mengenal peta di mode newbie, tetapi ditangkap oleh tim tetap untuk bertarung. Luna, KD 0.8. Indeks efek khusus pada peta radar kiri baru saja menyusut tajam. Diduga Fyron pergi ke mode newbie untuk mencari map. Fyron, KD 1.6. Delta Force, 2 bintang serangan bertumpuk. Dekat dengan data posisi serangan lawan. Baru saja mengganti komputer baru, bermain game, jadi lebih lancar. ROG Strix Car 15 yang saya beli di Zuan hanya 3.000 lebih. Lebih dari 1.000 lebih murah dari yang baru. Zuan adalah platform resmi barang bekas yang profesional. Memiliki berbagai teknologi dan peralatan paten. Hanya komputer asli yang telah diperiksa secara profesional oleh insinyur. Akan dijual. Semuanya seperti baru. Mendukung pengembalian tanpa alasan dalam 7 hari, dan garansi 1 tahun. Beli dengan percaya diri, dan aman. Dan Zuan tidak hanya menjual komputer. iPhone 15 Pro hanya 4.000 lebih. Harga iPad Pro juga hanya 3.000 lebih. Sama-sama hemat. Sekarang klik kolom komentar. Juga bisa mendapatkan kupon diskon hingga 1.000 yuan. Awalnya, tim medis yang diserang secara defensif. 3 orang yang telah menunggu lama melancarkan serangan mendadak. Membuat mereka terkejut. Luna yang masih syok menembakkan panah deteksi yang lemah. Serigala emas membabi buta menembakkan 6 tembakan. Mencoba menakut-nakuti lawan. Serangan mendadak ini hanya menyebabkan 1 orang luka ringan. Tim Gizmo, yang memiliki 1 prajurit baru, berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Dalam perang, tidak akan langsung bertarung sampai mati. Luna menggunakan granat gratis untuk menghabiskan HP serigala emas. Sebelum menimbulkan kerugian pada lawan. Kedua belah pihak tidak berani menyerang secara sembarangan. Setelah Luna merasakan manisnya, menggunakan sisa granat untuk menghabiskan posisi yang sama. Sebagai posisi serangan dalam tim, Fyron berhenti menembak. Mulai secara aktif mencari peluang untuk memecah kebuntuan. Berhasil menjatuhkan Heklau, sambil posisi serangan lawan juga menembak Luna hingga berdarah. Gizmo tidak familiar dengan medan perang. Hanya bisa tetap di tempat dan menembak untuk melindungi rekan tim. Setelah Heklau jatuh, tim Serigala Emas harus menyerang secara aktif. Tim Gizmo menunggu lawan menunjukkan celah. Ada bot memasuki medan perang di sebelah kanan. Gizmo sedang mencari objek untuk diintimidasi. Bot itu melakukan lemparan bahu. Arah Heklau yang jatuh semakin dekat. Pada saat yang sama, Luna lawan sudah berada di posisi sebelumnya. Siap melancarkan serangan balik. Karena posisi panah listrik kedua terlalu miring. Luna ditembak hingga sekarat oleh serigala emas saat berpindah posisi. Kemudian Gizmo juga dijatuhkan oleh serigala emas. Luna memutuskan untuk kembali menyelamatkan Gizmo terlebih dahulu. Lawan mengetahui bahwa Fyron sendirian yang menembak, langsung melancarkan serangan balik. Sambil menyelamatkan Gizmo, Fyron juga sudah jatuh. Keduanya terpapar pandangan serigala emas. Dihabisi dalam 1 magazin. Pihak lawan tidak ada yang tumbang. Ada suara langkah kaki yang mencurigakan. Bisa terdengar bahwa itu bukan langkah kaki bot, tetapi berlari bolak-balik. Sepertinya bukan manusia.
Kendalikan burung kecil untuk masuk ke gedung dan melihat. Baru tahu itu GTI yang kalah telak. Posisi pertama di gedung timur telah dibersihkan oleh Saad di awal. Tidak heran pertarungan di kontainer berlangsung selama 10 menit penuh. Tidak ada yang keluar dari gedung untuk menengahi. Para petinggi di gedung administrasi ini tidak berpikir untuk mengambil sesuatu dari ruang medis. Paket medis, tas operasi, kit perbaikan, dan jarum suntik sudah lengkap. Korban membawa MG senilai lebih dari 500.000. Yang lain membawa suplai senilai 100.000. Ditambah seluruh suplai di gedung timur. Tidak melakukan apa-apa tetapi mendapatkan lebih dari 1 juta.